Yo guys, oke guys, di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Doom Annihilation yang dirilis pada tahun 2019. Mungkin mendengar judulnya, kalian mengira ini adalah lanjutan dari film Doom yang dirilis pada tahun 2005. Tapi sayang sekali, film ini bukanlah sequel dari film Doom 2005. Film ini akan berkisah tentang sekelompok marinir luar angkasa yang menerima panggilan darurat dari sebuah markas penelitian di luar angkasa. Mereka akhirnya menyadari bahwa markas tersebut sudah dikuasai oleh makhluk mengerikan yang akan menghancurkan bumi. Bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, yuk kita nonton saja videonya. Di awal scene diperlihatkan sebuah pangkalan rahasia bernama Phobos yang terletak di luar angkasa. Para ilmuwan di sana sepertinya akan melakukan percobaan pada sepasang batu merah hitam bertuliskan huruf aneh itu. Lalu scene beralih ke bumi, tepatnya di Nevada, di mana di sana terdapat lab bawah tanah. Lalu diperlihatkan seseorang berambut kribo yang sepertinya akan menjadi kelinci percobaan. Ternyata di lab tersebut juga terdapat sepasang batu merah hitam yang sama dengan yang di luar angkasa itu. Singkat waktu, mereka lalu mengaktifkan gerbang tersebut dan si kribo pun masuk ke dalam. Alhasil, dalam sekejap dia sudah berpindah dari Nevada ke Phobos dalam waktu yang singkat. Sepertinya fungsi batu tersebut seperti gerbang teleportasi. Para ilmuwan pun merayakan keberhasilan itu. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu pada si kribo itu dan film pun dimulai. Lalu scene beralih pada seorang wanita yang sepertinya sedang sakit. Dia pun memberikan sebuah kalung pada anak perempuannya dan berkata, "Ibu akan selalu ada untuk melindungimu." Lalu seorang wanita bernama Joan terbangun dari tidurnya. Terlihat wanita itu berpangkat letnan. Dia pun disambut oleh AI bernama Daisy dan berkata, 3 jam lagi mereka akan sampai ke tujuan mereka, yaitu Phobos. Di sisi lain, terlihat para pasukan marinir sedang bercanda gurau di sana, membicarakan tentang kapten kapal itu yang menggeledah barang-barang mereka selagi mereka tertidur panjang. Tidak lama kemudian, Joan pun datang ke sana. Tetapi para marinir ingusan itu segera pergi dari sana dengan alasan sudah waktunya untuk rapat, meninggalkan Joan dan seorang ilmuwan bernama Burnett. Ternyata Burnett adalah mantan kekasih dari Joan. Mereka pun berbincang-bincang seputar perjalanan mereka kali ini menuju Phobos. Dan diketahui kali ini pertama mereka ke tempat itu. Burnett bilang dia sungguh senang bisa ke Phobos, tapi tidak dengan Joan yang menganggapnya seperti mimpi buruk. Lalu scene beralih pada dua ilmuwan bernama Berger dan Ahmed. Terjadi cekcok di antara mereka berdua karena melihat kondisi si kribo yang berubah setelah melewati gerbang teleportasi tersebut. Si Ahmed pun sepertinya tidak mau melanjutkan percobaan itu lagi karena dia tidak ingin ada korban lagi seperti si kribo. Tapi si Berger tetap kekeh untuk melanjutkannya dan dirinya lah yang akan melewati gerbang tersebut. Lalu kita kembali lagi ke para marinir yang sedang membahas misi mereka di Phobos. Dijelaskan, Phobos mempunyai 3 level berbeda. Di level pertama dijadikan kantor, level kedua dijadikan server komputer, dan di level ketiga adalah laboratorium dan reaktor nuklir. Inti dari misi mereka yaitu menjaga properti USC yang berada di Phobos. Dan seperti biasa, di setiap kelompok pasti ada aja yang bebal dan suka membuat keributan. Lelaki bernama Winslow ini sepertinya tidak setuju dengan misi mereka kali ini dan terlihat cekcok dengan Joan. Tetapi si kapten berhasil melerai mereka. Singkat cerita, Berger dan timnya tengah bersiap-siap untuk melakukan teleportasi itu lagi. Si Berger pun masuk ke gerbang itu dan sesuatu tak terduga pun terjadi. Listrik pun menjadi padam hingga harus menggunakan daya cadangan. Ketika seorang wanita ingin menolong yang lainnya, tidak lama kemudian, para marinir pun akhirnya tiba di Phobos. Sang kapten kapal yang bernama Morgan berkomunikasi dengan orang-orang di sana, tapi tidak ada jawaban. Mereka hanya menerima transmisi darurat dari Phobos. Si Burnett lalu menemukan cara untuk masuk ke sana melalui pintu darurat pangkalan tersebut. Kapten tim pun menjelaskan situasi darurat yang dialami Phobos. Mereka pun menerima transmisi terakhir dari Phobos seperti bisikan genderuwo.
Singkat waktu, ketika jembatan penghubung diturunkan, terjadi gangguan pada Daisy dan daya kapal mereka pun down. Ia membuat si Daisy harus mereboot sistemnya. Tetapi, mereka berhasil memasuki Phobos. Burnett pun memeriksa daya di sana dan menemukan daya Phobos hanya tinggal 2% saja. Itu berarti, mereka hanya mempunyai waktu 1,5 jam sampai Phobos hancur berkeping-keping. Mereka terpaksa membagi menjadi 2 tim. Tim Burnett menuju ke reaktor nuklir, sedangkan tim Joan menuju ke server untuk mereboot kembali sistem pangkalan itu. Kita ke tim Joan terlebih dahulu yang telah sampai di ruang server. Di sana, mereka menemukan sebuah mayat. Mayat itu ternyata adalah seorang sersan. Tidak lupa juga, Joan mengambil kartu akses dari mayat tersebut. Seorang dari timnya menemukan tulisan aneh di dinding. Setelah diidentifikasi, ternyata itu adalah aksara Sumeria yang berasal dari 2000 tahun sebelum Masehi. Daisy berhasil mengartikan tulisan tersebut yang berbunyi, "Kami akan datang kembali untuk merebut apa yang seharusnya menjadi milik kami." Kurang lebih seperti itulah. Tim Joan pun terus melanjutkan penelusuran, hingga seorang dari tim mereka menemukan seekor zombie yang sedang menyantap daging kurban. Bukannya langsung menembak, lelaki itu berkata, "Oh my god," yang membuat nyawanya pun melayang. Si bebal yang tiba di sana pun langsung diserang, tapi untungnya dia segera menembak zombie itu. Di sisi lain, tim Burnett pun tiba di area pertanian. Di sana, mereka menemukan seorang ilmuwan, cewek kribo bernama Veronica, dan seorang pastor. Ketika si ilmuwan itu mencoba menjelaskan sesuatu, tiba-tiba dia pun diserang oleh zombie dan modar. Si Daisy pun makin berulah dengan mematikan alat komunikasi mereka sehingga mereka tidak bisa mengetahui keadaan satu sama lain. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh para zombie untuk menunjukkan kebolehan mereka. Para marinir pun satu persatu menjadi korban keganasan zombie-zombie itu. Singkat cerita, akhirnya kedua tim bisa bertemu kembali. Joan pun bertanya, "Si kapten mana?" Si kapten ternyata sedang bergumul dengan para zombie tepat di depan mata mereka. Para marinir pun hanya diam saja ketika melihat kaptennya dikerumuni oleh para zombie, kecuali Joan yang hendak menolongnya, tapi itu pun sudah terlambat. Aneh memang. Si Joan pun marah-marah pada Burnett dan menyuruhnya untuk mengatakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Burnett pun akhirnya buka mulut bahwa mereka menemukan kehidupan alien. Kata-kata itu pun dibenarkan oleh si Burger yang ditemukan oleh seorang marinir. Si Burger pun menjelaskan semuanya dan meminta bantuan mereka untuk meribut reaktor nuklir pangkalan itu. Tetapi, hal itu mendapat penolakan dari Joan, yang memilih untuk segera kembali ke kapal dan pergi dari sana secepatnya. Burger pun tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Sementara itu, kapten kapal mereka sedang berusaha memperbaiki si Daisy agar bisa kembali berkomunikasi dengan para marinir, tapi sayangnya, singkat waktu, mereka akhirnya tiba di ruangan penghubung dengan pesawat. Joan pun meminta Morgan untuk membuka pintu, tapi tidak ada respon. Joan akhirnya meminta Daisy membuka pintu untuk mereka. Joan dan beberapa dari mereka akhirnya naik ke kapal. Karena tidak kunjung melihat Morgan, Joan pun memeriksa dek kapten dan menemukan Kapten Morgan telah tewas. Lalu tiba-tiba, monster itu ternyata bisa mengeluarkan bola api juga. Mendengar keributan di atas, salah seorang dari mereka mencoba untuk naik, yang membuatnya langsung modar. Monster itu pun turun ke bawah dan menyerang mereka. Si bebal itu pun ngacir duluan meninggalkan teman timnya. Di sisi lain, Joan lalu memeriksa keadaan sekitar dan menemukan teman timnya pun telah modar. Si Vero yang melihat apa yang telah terjadi langsung shock. Joan pun menyuruhnya untuk kembali ke ruangan bersama si Burger. Joan lalu kembali diserang oleh monster itu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Joan pun akhirnya tertangkap olehnya. Ketika monster itu seperti melakukan sesuatu padanya, dia pun seperti mendapat sedikit penglihatan. Untungnya, pastor itu dapat menolong Joan. Monster itu pun tewas. Tetapi karena serangan dari monster itu, pastor itu pun tidak bertahan lama. Sementara itu, teman si bebal pun diserang. Tentu saja si bebal datang dan mereka berhasil membunuh monster itu.
Singkat cerita, mereka ternyata terjebak di sana karena kapal mereka tidak bisa terbang dan mereka tidak bisa mengirim sinyal darurat untuk meminta bantuan. Si Burger bilang, nyalakan saja reaktor nuklir pangkalan itu dan kalian bisa pulang ke bumi melalui gerbang teleportasi itu. Para marinir pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti ide dari Burger itu. Burnett lalu mencoba memperingati Joan akan hal itu. Joan pun bilang, tenang aja. Gue cuma mau menyalakan reaktor itu agar kita bisa mengirim sinyal darurat ke bumi, bukan untuk melewati gerbang itu. Singkat cerita, mereka pun tiba di ruang reaktor itu. Burnett lalu mencoba untuk menyalakan reaktor itu kembali. Sedangkan Burger malah ngoceh-ngoceh gak jelas selagi menunggu reaktor itu dinyalakan. Si Burger sepertinya ingin mengadu domba para marinir itu. Ketika reaktor itu berhasil dinyalakan, Burger pun memberi salam perpisahan kepada Veronica dan mengurung yang lainnya di ruangan reaktor itu. Para marinir pun diserang oleh monster-monster yang entah dari mana datangnya. Satu persatu dari mereka pun dibantai, hingga hanya tersisa Joan dan Burnett. Si Vero yang sudah sekarat itu membisikkan sesuatu kepada Joan dan memberikan kartu akses kepadanya. Sebelum menuju ke level 4, Joan menyempatkan diri mengambil senjata andalan di setiap film Doom dengan menggunakan kartu akses dari mayat sersan itu. Singkat waktu, ketika pintu lift terbuka, monster itu berhasil menculik Burnett. Joan pun kedatangan tamu tak diundang. Setibanya di level 4, dia pun disambut hangat dengan mayat-mayat yang bergelimpangan di sana. Sesampainya di lab Burger, Joan pun disibukkan dengan Burnett yang telah berubah menjadi zombie. Burger pun memanfaatkan situasi itu untuk membuka gerbang itu kembali. Joan terpaksa harus membunuh Burnett yang sudah semakin beringas itu. Belum selesai di situ, Burger pun menghajar Joan. Tetapi Joan berhasil merebut pistol itu dan menembak Burger. Tetapi sayangnya, Burger bangkit kembali dan melempar Joan ke dalam gerbang itu. Lalu scene beralih, di mana Joan sepertinya berada di planet tempat tinggal para monster itu. Akhirnya Joan bertemu dengan bos para monster itu. By the way, bentuknya mirip dengan Destroyer di film Thor ya. Si bos itu melempar Joan dan memanggil para anak buahnya untuk mengeroyok Joan yang seorang diri. Lalu si bos itu berkata, dia akan kembali merebut bumi yang telah menjadi miliknya sebelumnya. Tapi Joan yang tahu kalau ibunya akan selalu ada untuk melindunginya, lalu segera bangkit dan menyerang bos itu hingga bucat. Tak terima melihat bos mereka mati, para monster itu segera mengejar Joan. Joan yang dikejar monster sekampung itu pun tentu saja lari. Melompat ke ujung jurang dan tanpa sengaja kartu akses yang terjatuh itu membuka gerbang teleportasi itu. Sebelum pergi dari sana, Joan memberi salam perpisahan dengan melempar 2 granat ke arah monster-monster itu. Joan pun akhirnya tiba di bumi, lab di mana Admet berada. Joan lalu menyuruh untuk segera menutup gerbang itu. Tapi Admet menolak dengan alasan masih menunggu si Burger datang kemari. Joan pun memberontak tetapi berhasil dibius oleh mereka. Gerbang itu pun kembali aktif dan film pun berakhir. Nah, gimana guys menurut kalian alur cerita film ini? Kalau menurut gue, alur cerita dari film ini sedikit lebih simpel dibanding film Doom 2005. Tapi kalau untuk kengerian, Doom 2005 masih lebih mengerikan. Bagi yang belum nonton Doom 2005, link ada di deskripsi ya. Jadi, kalian bisa bandingkan sendiri film Doom manakah yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu alur ceritanya. Thanks for watching and see you on next video.